Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aiza Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah sosial agraria yang mana telah memberikan kesempatan untuk tim materi 1 untuk menyajikan poin-poin penting. Dalam hal ini penyaji yaitu Dewi Cawaya Putri, pembahas 1 Mu'alimatus Sa'adah, pembahas 2 Safira, moderator saya sendiri dan juru kamera Satrio Nendika Sakti. Tanpa berlama-lama, untuk penyaji silakan memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan 5 poin dari ujian skripsi IMADE Sutresno Panji yang berjudul pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan pihak yang berhak. Pemanfaatan uang ganti rugi dari pengadaan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan infrastruktur yang melibatkan pembebasan lahan. Uang ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak. Di sini mengacu pada pasal 53 ayat 3, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan hasilnya. Memasuki materi yang pertama, pada poin pertama, di sini besaran uang ganti rugi dari proses pengadaan tanah dengan mengidentifikasi dan inventarisasi dari Satgas A dan Satgas B digunakan untuk mengetahui objek-objek pengadaan tanah yang akan dilepas nantinya di Bendungan Danu Kerti Desa Sawan. Objek berupa semak belukar, kebun campuran milik masyarakat serta 6 rumah tinggal semi permanen dengan besaran 72,79 hektar terdiri dari 12 bidang tanah. Di sini saya mengaitkannya dengan paradigma perilaku sosial, yaitu teori pilihan rasional, menekankan bahwa setiap aktor dalam bertindak berdasarkan pilihan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dengan cara mengidentifikasi objek-objek pengadaan tanah. Aktor ini memiliki peran dalam proses pelepasan lahan. Selanjutnya yaitu poin kedua, penilaian terhadap kerugian tanah, bangunan, tanaman, baik dari fisik maupun non-fisik. Kerugian non-fisik dilihat berdasarkan nilai BPHTB, depresiasi bangunan, serta tanah. Kerugian fisik dilihat dari kerugian emosional, masa pembongkaran bangunan. Sehingga dari penilaian didapatkan uang ganti rugi yang diterima masyarakat telah sesuai dengan aturan. Kerugian terbesar yang diterima masyarakat dengan jumlah 3,9 miliar dan yang paling kecil yaitu 28 juta. Di sini saya mengaitkannya dengan adanya teori pertukaran sosial. Dengan tindakan memberi reward atau benefit pada multi pihak yaitu masyarakat. Reward berupa uang kompensasi ganti rugi terhadap masyarakat berdasarkan kerugian yang ada. Menjadi kunci agar proses pelepasan tanah berjalan lancar merupakan inti dari interaksi sosial. Selanjutnya poin yang ketiga, pemberian uang ganti rugi saat pihak menandatangani surat pelepasan objek. Penitipan uang ganti rugi ini di pengadilan karena 6 pihak berada di luar dari dan tidak memberikan kuasa serta 6 pihak menjaminkan objek pengadaannya di bank. Dilihat dari pemanfaatannya, mereka membeli kembali tanah garapan, membeli kos-kosan untuk disewakan, alat transportasi, deposito untuk keperluan, pemilihan kembali tanah untuk digarap. Hal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini saya menghubungkan dengan teori pilihan rasional, menjelaskan bagaimana para pihak yang berhak sebagai aktor dalam sistem sosial ekonomi dapat mengambil keputusan terkait pemanfaatan uang ganti rugi tersebut. Selanjutnya poin yang keempat, kondisi kesejahteraan pihak yang berhak. Dilihat dari yang pertama yaitu kesehatan dengan menggunakan BPJS, KIS dan sebagainya sebagian besar mampu memenuhi kebutuhan kesehatan. Yang kedua, pendidikan yang sudah memadai. Ketiga, fasilitas yang memadai di desa dari ketenaga kerjaannya. Yang keempat, tingkat konsumsi meningkat
meningkat maupun dipenuhi terhadap pendapatan. Yang kelima, memiliki rumah tinggal yang nyaman. Yang keenam, yaitu mampu memenuhi kebutuhan pokok. Di sini dapat dihubungkan dengan paradigma fakta sosial pada teori struktur fungsional menganggap bahwa masyarakat sebagai sistem sosial, bahwa kesejahteraan hasil dari interaksi yang seimbang. Selanjutnya, poin yang kelima, peran pemerintah melakukan sosialisasi pemanfaatan uang ganti rugi dengan penggunaan dananya, memberikan pelatihan yang dalam pekerjaan atau alih profesi agar berkehidupan yang layak, pemberian beras ditingkatkan agar menjaga daya tarik petani dalam bertani, kebijakan perlindungan sosial dalam pembangunan infrastruktur demi melindungi kepentingan umum. Di sini saya menggunakan teori konflik dengan mengaitkan keperluan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya mengelola konflik yang timbul akibat disintegrasi sosial. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji yang sudah menyajikan materi yang cukup lengkap. Kemudian kepada pembahas satu bisa dipersilakan. Baik, di sini sebagai pembahas satu untuk memberikan pertanyaan bagi materi pertama penyaji dari Mbak Lisa. Menyoroti pada poin kelima penyaji pertama dalam kalimat memberikan pelatihan bagi yang kehilangan pekerjaan atau alih profesi. Apabila dikaitkan dengan teori pilihan rasional di mana sejumlah dampak akan terjadi dalam sistem dari tindakan para pihak, dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang memberikan pertanggungjawaban atas adanya pengadaan tanah dan rakyat yang menaruh harapan atau ekspektasi pada pertanggungjawaban tersebut. Pertanyaannya, pelatihan yang seperti apa? Berikan contohnya yang realistis terhadap kasus pada skripsi ini dan kemungkinan besar memberikan pengaruh jangka panjang di kemudian hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembahas satu yang pertanyaan cukup baik. Pada pembahas dua silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai pembahas kedua akan bertanya kepada saudara Jenisa mengenai poin-poin yang telah sampaikan, terutama pada yang ketiga. Pertanyaannya yaitu mengapa beberapa pihak yang berhak memilih untuk menjadikan objek pendanaannya di bank. Lalu apakah ada risiko yang terkait dengan keputusan ini? Moderator. Terima kasih kepada pembahas dua. Selanjutnya pada penyaji bisa menjawab pertanyaan para pembahas. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pembahas satu yaitu Mualifah. Seperti pada poin kelima yang sudah saya sampaikan, yaitu peran pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berdampak menjadi kehilangan pekerjaan atau alih profesi agar berkehidupan yang layak dengan cara upskill dan reskill. Pelatihan yang diberikan ini harus sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi ekonomi daerah, dan minat masyarakat. Misalnya para petani yang kehilangan lahan akibat pengadaan tanah tersebut mungkin mendapatkan pelatihan keterampilan di bidang industri ataupun jasa dan lainnya. Pelatihan ini meliputi seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, teknologi digital, keterampilan layanan. Tentunya peran pemerintah untuk memastikan pelatihan yang berkelanjutan dan terhubung dengan peluang pekerjaan di masa depan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Safira, yaitu beberapa pihak yang berhak menjaminkan objek pendanaannya dari uang ganti rugi ini di bank, dikarenakan di sini terdapat 6 pihak yang berada pada luar dari ini, tetapi mereka tidak memberikan surat kuasa. Jadi uang ganti rugi ini sudah cair, tapi dititipkan terlebih dahulu di bank sebagai perantara dan pengadilan. Untuk resiko yang terkait dengan adanya keputusan ini yaitu pihak yang berhak menjaminkan objek pendanaannya di bank
sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit tambahan. Namun resikonya itu terkait termasuk potensi kehilangan objek yang dijaminkan serta adanya biaya bunga dan administrasi yang ada berdasarkan dana tersebut. Sekian, terima kasih. Demikian penyajian materi dari materi 1. Apakah yang ingin bertanya? Enggak ada ya? Jika tidak ada, maka saya akhiri saja sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.